Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian yang kita naikkan hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang kita muliakan. Hanya Tuhan yang kita tinggikan. Ku beri kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ku
besar. Perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Seperti Engkau tiada seperti katakan sekali lagi, sebab Kau besar. Amin. Engkau Allah yang besar Tuhan, Allah yang patut kami puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Katakan sekali lagi, tiada seperti Engkau. Amin. Engkau, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sembah Tuhan pagi hari ini. Dia layak kita tinggikan. Amin. Amin. Yesus. Ya Tuhan. Ya Rama sekian atang kana musik. Sekian nama sekian Rama. Ya Rama sekian Rama sanatang kana sekian. Haleluya. Ya Rama sekian. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau layak kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam kami memuji Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan boleh membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang patut kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengampuni kami Tuhan, sehingga kami pagi hari ini dilayakkan untuk terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bila roh-Mu itu boleh membangkitkan kehidupan kami, untuk kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami yang hadir pada saat pagi hari di gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik Tuhan. Engkau memberkati LCD, sambutan kolektan. Tuhan terus pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk melayani. Dan alat-alat yang akan dipakai kiranya kuduskan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu kami boleh diberkati pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Biarlah Engkau yang berotoritas Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu melimpah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bagaimana Allah kita? Kurang kompak. Kita mau sama-sama sekali lagi katakan, bagaimana Allah kita? Allah kita besar, kuat, dahsyat. Haleluya. Allah sanggup. Kata kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Semua disediakan.
Karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, mari kita mau terus andalkan Tuhan. Terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah menjadi penolong kita. Haleluya. Haleluya. Orang manusia namanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjadi penolong kami. Haleluya. Tuhan
sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Rana mata syikirana maya rana maya syik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya di dalam Engkau kami menikmati janji dan jaminan bahwa perbuatan-perbuatan-Mu yang besar nyata atas setiap kami. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, lebih besar dari setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami ada di tempat ini dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan melawat kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saatnya kami ingin diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kami tahu kebenaran-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menguatkan, meneguhkan kami, firman yang memulihkan kami, bahkan firman yang mengubahkan hati kami, firman yang membangkitkan iman kami untuk tetap yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus berkarya, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami, melembutkan setiap hati kami, sehingga hati dan pikiran kami terbuka untuk Engkau menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita bersyukur kembali karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama datang merendahkan hati kita, menghampiri takhta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dan berkat-Nya dicurahkan buat hidup kita. Tema kita hari ini adalah harapkan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku, kita punya Allah yang besar. Dan sepatut dan selayaknya kita juga mengharapkan perkara-perkara besar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita membuka Yohanes pasal yang ke-14. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga sampai ayat yang ke-14 boleh kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Pada hitungan yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakannya di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki impian harapan untuk melihat mengalami perkara yang besar dan melakukan perkara-perkara yang besar bukanlah hal yang mustahil bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam ayat ini mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dikatakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Itu artinya saudara, kalau kita melihat ayat ini, harapan untuk melihat, mengalami, melakukan perkara-perkara besar itu tidak mustahil. Karena Tuhan
sudah berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita merasa tidak mampu dan berkata, mana mungkin saya mengharapkan perkara-perkara besar dalam hidup saya. Mungkin kita melihat diri kita dan berkata, aku tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan atau yang kita banggakan. Memang betul, kita tidak perlu mengandalkan diri kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya akan terkutuk. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat catatan sejarah, Israel yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama menyatakan dengan tegas kepada kita, bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir itu menuju ke tanah perjanjian mengalami perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang besar. Betul ya? Saudara, sejarah mencatat bagaimana bangsa Israel mengalami perkara-perkara yang besar yang Allah perbuat dan lakukan di tengah-tengah mereka. Saya kasih contoh saja. Bagaimana Tuhan memilih Musa. Siapa Musa? Musa berkata begini, aku tidak pandai bicara. Saya tidak fasih untuk ngomong, itu sederhananya. Saya mungkin kalau istilah sekarang gagap untuk ngomong, sulit untuk bicara. Sebagai pemimpin kan butuh seorang yang cakap berkata-kata, betul? Tapi bagaimana Tuhan tidak memandang Musa yang tidak pandai bicara? Karena percaya kalau Tuhan memilih, Tuhan pasti juga akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi setiap anak-anaknya atau hamba-hambanya yang dipersiapkan, diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memimpin Musa. Membawa Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan saya tahu itu adalah perbuatan besar dari Tuhan atas Musa. Dan kita melihat bagaimana juga hal-hal yang lain terjadi. Ketika bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Ada banyak tantangan. Yang pertama dihadapi adalah laut Tiberau. Tapi Tuhan bisa membuka laut Tiberau itu. Ombak yang begitu besar, air yang begitu besar, Tuhan sikapkan sehingga bangsa Israel boleh berjalan dan menikmati kemenangan, pertolongan. Sehingga orang-orang Mesir dan Raja Firaun tidak bisa menangkap mereka dan bahkan mereka semuanya mati di laut itu. Itu karena perbuatan besar dari Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hal yang sama juga saya yakin terjadi bagi kita umatnya. Tuhan berjanji bahwa kita juga dapat mengalami perkara-perkara yang besar. Kita juga bisa menikmati dan melihat perkara-perkara besar itu terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya memiliki impian harapan besar dan melakukan perkara-perkara besar bukanlah hal yang mustahil buat kita. Ini waktunya buat kita untuk berkata, Tuhan, kami mau mengharapkan perkara-perkara besar. Itu juga terjadi dalam hidup saya. Dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Mazmur 126 ayat 2b sampai 3 mengatakan begini. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, kata yang dipakai dalam Mazmur 126 mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ini yang dicatat oleh Mazmur 126. Pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana perjuangan orang-orang Israel menghadapi tantangan. Tapi kita melihat bagaimana perkara-perkara yang besar terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa dengan umatnya. Yang dipilih, yang disayanginya. Saudara kasih Tuhan sehingga orang-orang berkata, bangsa-bangsa berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar. Saudara kasih Tuhan, kita bersuka cita. Saya percaya yang membuat kita bersuka cita adalah ketika kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, amin. Bukan hanya itu, saya percaya ketika perkara besar terjadi menjadi kesaksian, orang boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Saudara, artinya ketika Tuhan bertindak melakukan perkara besar kepada kita, saya yakin akan ada sukacita yang luar biasa. Saudara, itu karena kita memiliki Allah. Kenapa kita perlu mengharapkan? Kita memiliki impian untuk melakukan dan mengalami hal-hal yang besar.
Saudara, karena kita percaya kita memiliki Allah yang besar. Alkitab katakan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Sekarang waktunya buat kita untuk mengharapkan, bermimpi, merindukan untuk mengalami dan melakukan hal-hal yang besar. Dan mengerjakan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, bahkan kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Itu yang Yesus katakan. Ada kesempatan, ada janji, ada jaminan yang Tuhan berikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi juga bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Ada hal yang besar yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Selagi ada kesempatan, jangan kita menundanya. Jangan sia-siakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Pelayanan, karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena percayalah, ketika kita mempergunakan semua kesempatan itu, dan di situ kita boleh melihat perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam semua karunia talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Hari ini kita mau coba merenungkan bagaimana caranya mengharapkan perkara-perkara yang besar itu terjadi dalam hidup kita dan pelayanan kita. Yang pertama, saudaraku, kalau kita ingin mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, harus dimulai dengan apa? Keinginan, katakan keinginan. Keinginan atau kerinduan hati untuk melihat dan mengalami hal-hal yang besar dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita. Kalau tidak punya keinginan, kalau tidak punya kerinduan, saya yakin Tuhan gak pernah akan nyatakan dalam hidup kita. Dimulai dengan keinginan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita mengharapkan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita, harus dimulai dengan satu kerinduan, keinginan yang keluar dari hati kita. Saudara kasih Tuhan, selama kita memiliki hati yang lapar dan haus untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan, maka kita pasti akan menerima dan mengalaminya. Amin. Saudara, tadi kalau kita membaca ayat tadi, Yohanes 14, ayat yang ke-12, itu dihubungkan dengan ayat 13-14. Yang berkata begini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita punya keinginan yang tulus di hadapan Tuhan untuk melihat perkara besar, sehingga Tuhan dimuliakan, saya yakin Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Dan itu harus dimulai dengan sebuah keinginan, sebuah kerinduan, supaya perbuatan besar terjadi di dalam dan melalui kita. Karena bukan kita yang mau dimuliakan, tapi ketika perkara besar terjadi di dalam hidup kita, Tuhan dimuliakan atas hidup kita, atas pelayanan kita. Saudara kasih Tuhan dalam ayat ini mengatakan, ayat 13, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat, supaya Bapa diapakan? Dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kenapa kita perlu mengharapkan perkara yang besar? Bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Ketika hal yang besar Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Dan itu harus dimulai dengan sebuah keinginan. Keinginan yang besar, yang menyala, memberikan kita keberanian untuk berdoa, meminta perkara-perkara besar. Sekali lagi saya mengatakan, kuncinya adalah keinginan. Kerinduan. Pertanyaannya, punya enggak kita kerinduan, keinginan? Hati yang rindu, lapar untuk mengalami perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya mencatat di bahan sana tidak ada, di dalam Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang kelima. Ini adalah Mazmur 143, ini adalah doa minta pertolongan dan pengajaran. Ini tentang pengajaran. Dalam ayat yang kelima mulai berkata begini, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu dan aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang
Kalau kita melihat ayat ini, ada tersirat di sana. Raja Daud berkata, aku teringat hal-hal yang besar yang Tuhan sudah buat. Dikatakan apa? Aku teringat hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan yang besar. Aku memikirkan perbuatan tanganmu yang besar. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Inilah bukti bahwa Daud terus merindukan. Ada keinginan untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang besar. Hal-hal yang besar terjadi. Karena percayalah, hal-hal yang besar terjadi dimulai dengan sebuah kerinduan. Sebuah keinginan. Berbahagialah orang yang memiliki pengharapan besar akan Tuhan. Karena mereka akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa juga di dalam Tuhan. Mari kita mulai bangun kerinduan itu dalam hati kita. Tuhan, saya mau mengalami. Terus berikan kerinduan. Mari melakukan segala perkara yang besar bagi Allah. Dan harapkan segala perkara yang besar dari Allah. Sekali lagi, mari melakukan segala perkara yang besar bagi Allah. Dan harapkanlah segala perkara yang besar dari Allah. Dan itu dimulai yang pertama. Ada keinginan dan kerinduan. Selagi pertanyaannya, punyakah kita kerinduan untuk mengalami perkara besar itu dalam hidup kita? Yang kedua, bagaimana kita boleh mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah nyatakanlah keinginan kita itu untuk melihat dan mengalami perkara besar dari Tuhan. Di dalam coba kita kembali Yohanes 14. Untuk kita mengalami perkara-perkara besar, bukan hanya sekedar keinginan, tapi keinginan kita harus kita nyatakan melalui doa. Ayat yang ke-12 dimulai dikatakan apa? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14 diulangi lagi. Apa yang kamu minta, sesuatu pun apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, kalau kita mengharapkan perkara-perkara besar, bagaimana caranya? Bukan hanya ada keinginan, tapi keinginan itu harus diwujudkan melalui doa. Karena percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan, doa itu wujud dari kerinduan kita yang kita nyatakan kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berdoa di situ Tuhan nyatakan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Kalau hanya sekedar keinginan tapi tidak diwujudkan, dengan kita menyatakan bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita, dan kita harus nyatakan itu dengan kita datang merendahkan diri dalam doa kita. Karena kita percayalah doa adalah wujud bahwa kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Pujian yang mengatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang setia bersama. Saudara kasih Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada kita, ayat 13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saya yakin kalau kita merindukan perkara-perkara besar, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, saya yakin Tuhan pasti akan memberikannya buat kita. Amin. Amin. Karena bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi, solidio, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita merindukan perkara besar, saya yakin Tuhan akan menjanjikan mengenapinya dalam hidup kita. Dan itu harus diwujudkan melalui doa. Keinginan besar yang menyala memberikan kita keberanian untuk berdoa, meminta perkara-perkara besar. Jaminan bagi orang percaya untuk melakukan perkara-perkara besar dan mendoakan hal-hal yang besar adalah pasti, katakan pasti. Karena apapun yang kita minta dalam nama Yesus, Ia pasti akan melakukannya. Itu kan jaminan. Jawaban doa ketika kita memintanya di dalam nama Yesus. Karena kita tahu nama Yesus adalah nama yang dahsyat.
Nama Yesus nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Kalau kita memanggil di dalam nama Yesus, saya yakin kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Saya akan bacakan Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sudah lihat gereja mula-mula mengalami perkara-perkara besar. Kuncinya apa? Karena umat Tuhan, orang percaya berdoa. Katakan berdoa. Ketika umat Tuhan berdoa, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Perkara-perkara besar dinyatakan. Mungkin kita berpikir nggak mungkin ketika berdoa tiba-tiba tempat kita berdoa ini goyang. Saudara rasakan kalau ada goyang, pasti saya yakin. Yang pertama pasti banyak orang yang takut lalu keluar. Takut roboh. Tapi saya percaya kalau yang menggoyangkan kuasa Tuhan itu membuat kita tidak takut karena kita pasti akan berkata, oh Tuhan luar biasa. Dan itu terjadi ketika umat Tuhan, jemaat mula-mula berdoa. Alkitab katakan, dan ketika mereka umat Tuhan sedang berdoa, perkara-perkara besar Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah mereka. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bukan semua takut, tapi mereka dikatakan penuh dengan Roh Kudus, penuh sukacita. Dan dikatakan mereka diberikan keberanian yang luar biasa. Dan saya tahu itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan kuasa Allah yang besar itu. Karena umat Tuhan berdoa. Saudara kasih Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayat ini sangat luar biasa. Efesus 3 ayat yang ke-20. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Saya kasih tanda kuning, tulisan kuning tentang doa. Alkitab katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak atau lebih besar daripada yang kita. Jadi ternyata hal yang besar dimulai dengan, sekali lagi hal yang besar terjadi dengan. Gak mungkin Tuhan akan melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa? Dari apa yang kita doakan. Ketika kita doakan segini, Tuhan akan lakukan jauh lebih besar. Karena percaya ada kuasa di dalam doa. Dan kita merindu mengharapkan hal-hal yang besar itu terjadi. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan dan usaha kita, dengan cara hikmat kita tidak. Tapi kita harus minta hikmat Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan yang mengurapi kita, yang memimpin kita. Sehingga kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, yang akan melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Mungkin kita memikirkan 10, tapi Tuhan bisa memikirkan jauh daripada itu. Sepersekian dari apa yang kita pikirkan. Dan itu yang Tuhan bisa buat melalui doa-doa yang kita lakukan. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, kita rindu mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. 2, yang pertama keinginan, ada kerinduan. Yang kedua, lakukanlah dengan doa. Yang ketiga, sangat sederhana. Yang ketiga, ayat 12 sekali lagi Yohanes 14 ayat yang ke-12 mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Pujian tadi, terima kasih Bu Lydia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Amin. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, untuk kita mengalami perkara besar, dimulai dengan percaya. Ketika kita percaya kepada Dia,
Percayalah, Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara kasih Tuhan, Yohanes 14 di situ katakan, kata kuncinya adalah percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dan Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Raja Daud dia berkata, aku teringat masa-masa yang lalu. Sudah lihat, berhenti sebentar. Lalu kita coba ingat. Lalu kita menyanyi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kalau kita kembali melihat ke belakang, saya yakin, kita yakin bahwa kita punya Allah yang sudah melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Dan sewajarnya kita juga rindu mengalami tidak berhenti puas. Lalu berkata, ya terima kasih Tuhan cukup. Tidak. Yang normal itu sebenarnya kita tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita alami. Orang Kristen yang normal adalah dia rindu terus mengalami hal-hal yang besar. Karena kenapa? Karena Tuhan mau, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kalau kita biasa-biasa aja, Tuhan enggak dimuliakan. Tapi kalau kita mengalami hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, percayalah Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Dan yang kita mau belajar untuk tetap percaya. Kita tidak ragu. Mazmur 108 ayat 13. Mari kita baca ayat ini. Mazmur 108 ayat 13. Mazmur 108 ayat 13. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dalam terjemahan yang lain berkata begini, bersama Allah kita akan melakukan kehebatan. Wow. Bersama dengan Allah kita akan melakukan hal-hal yang hebat. Amin. Kuncinya adalah yakin dan percaya. Bukan kita, tapi Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Saudara kasih Tuhan, mengalami dan melakukan perkara-perkara besar itu bukan sekedar mimpi. Itu bukan sekedar angan-angan. Tapi ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita punya Allah yang sanggup, yang tidak pernah berubah. Yang kuasanya tetap sama. Yang sanggup memberikan jaminan buat kita. Asal kita yakin dan percaya. Itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara percaya? Ada 3 hal yang sederhana yang Tuhan sampaikan hari ini. Yang pertama, mulailah dengan keinginan. Keinginan untuk mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita bukan orang-orang biasa yang nggak punya arti apa-apa, nggak punya kemampuan. Justru di tengah-tengah kesederhanaan kita, di situ kuasa Tuhan akan semakin nyata. Kalau kita mau berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mulailah, nyatakanlah di dalam doa. Firman Tuhan akan nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, disertai dengan ucapan syukur. Saya percaya dengan doa, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Perkara besar terjadi. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan juga akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita percaya. Saudara, ketika Maria dan Marta mengalami duka cita karena ditinggal oleh saudaranya, yaitu Lazarus. Ketika Tuhan berkata kepada Maria dan Marta, ini tidak akan mati, dia akan bangkit. Marta berpikir, iya nanti suatu saat akan dibangkitkan. Tapi Maria berkata, iya percaya. Lalu Tuhan katakan apa? Dalam Yohanes, mari kita baca. Supaya kita tahu Yohanes pasal yang ada yang ingat Yohanes berapa? Yohanes 11 ya. Yohanes 11 ayat yang keempat 40. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Apa yang Yesus katakan kepada Marta dan Maria?
Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan katakan, jika kita percaya, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Perkara-perkara yang besar. Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, sudah berbau busuk. Tapi kalau kita percaya, Lazarus bisa dibangkitkan. Saya percaya, mungkin hari ini kita merasa, Tuhan saya sudah jatuh, saya sudah terpuruk. Tapi tetap percaya, Tuhan sanggup membangkitkan keluarga kita. Tuhan bisa membangkitkan usaha kita. Tuhan bisa membangkitkan kehidupan rohani kita. Asal kita percaya, di situ kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan yakin Allah sanggup melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah nama tasyikir. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin menyanyikan refnya saja. Lagunya Aku Punya Tuhan Yang Besar. Biarlah nama tasyikir. Tuhan yang telah berjanji mengenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangannya. Katakan aku punya Tuhan. Amin, haleluya. Yang sanggup imanku bersemangat, mujizat Saudara, ada kalanya kita lupa. Saya mau kasih contoh ilustrasi. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan, saya yakin di situ Tuhan sudah kasih include buat kita. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Kadang-kadang kita lupa, seperti seorang yang naik pesawat Garuda. Kita tahu kalau Garuda, naik pesawat Garuda, kita bisa makan, menikmati semua, dan itu tidak perlu bayar. Seperti naik kereta api, kita perlu bayar kalau mau beli Indomie, beli apa. Saudara, ketika kita beli tiket Garuda atau pesawat-pesawat yang bagus, ketika saudara naik Garuda, saudara tinggal minta semua makanan, itu disediakan buat kita untuk kita nikmati. Saya percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita percaya semua disediakan Tuhan buat hidup kita. Hal-hal yang besar Tuhan sediakan buat hidup kita. Yang penting mari kita terima dengan iman. Tuhan, saya percaya di dalam Tuhan, saya yakin ada hal yang besar yang Tuhan siapkan buat hidup saya. Dan mari kita minta kepada Tuhan. Artinya begini, ketika kita ada tantangan, ada kesulitan, jangan takut. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Tinggal minta sama Tuhan, Tuhan saya punya pergumulan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kehebatan-Mu Tuhan atas hidup saya. Terima dengan iman. Mari kita sepakat berkata, Tuhan saya sepakat, saya terima. Semua hal yang besar itu terjadi dalam hidup saya. Dan itu kita alami dalam hidup saya. Kalaupun kau sakit, jangan takut. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan mari kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari setiap pergumulan kita. Lebih besar dari setiap masalah kita. Dan terimalah itu dengan iman. Aku punya Tuhan yang nama tasiki ada namanya. Yang sanggup imanku bersepakat, mujizat, haleluya.
kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Aku punya. Kaum perempuan kita menyembah Tuhan, berdoa. Yang telah berjanji, yang sanggup memberkati, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari kita terima sekarang kemenangan. Kaum perempuan wanita kita memuji Tuhan. Pujian ini kaum pria kita sembah Tuhan. Irana mata syekiraya, berata karaya namanya singaraya namanya. Kami percaya, kami terima Tuhan. Perkara-perkara yang besar Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari nyanyikan dengan iman. Terima dan yakin itu terjadi atas hidup kita. Yang sanggup menggenapi, aku bersepakat. Katakan ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang. Mari sekali lagi teman-teman, ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau belajar seperti Daud, menengadah dan berkata, Tuhan kami haus, kami rindu. Dan kami mau terima sekarang. Perkara-perkara besar itu terjadi atas hidup kami. Atas rumah tangga kami. Atas pelayanan kami. Atas usaha pekerjaan kami. Atas masa depan kami. Atas hidup kami. Atas anak-anak kami. Atas keluarga besar kami. Atas keluarga besar GKRI Berea. Kami berkatakan dengan iman, pagi hari ini Engkau melawat kami. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Untuk kami terus yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Melihat hal-hal yang hebat terjadi dalam hidup kami. Dan itu bisa terjadi ketika kami membangun kerinduan di dalam doa dan iman yang teguh kepada Tuhan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu dan semua kami yang hadir dan semua yang mengikuti secara live streaming, dimanapun kami berada, lawatan Tuhan terjadi. Seperti yang Engkau katakan kepada Maria dan Marta, ketika kita percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kami akan mengalami kemuliaan Allah. Kuasa dan mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, dahsyat luar biasa, amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat luar biasa ya penyampaian Tuhan, penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Bapak Gembala di tempat ini. Yang saya yakin dan percaya semua jemaat diberkati. Amin. Ya. Adakah jemaat Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan dengan saya. Ada ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, kami ucapkan selamat datang buat Ibu dari Bapak Juven ya. Kami ucap syukur Ibu boleh hadir bersama keluarga di tempat ini dan saya yakin dan percaya kehadiran Ibu di sini juga diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kedatangannya dan bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini. Saya yakin dan percaya umat Tuhan yang di rumah yang mengikuti ibadah ini juga secara daring di rumah masing-masing diberkati dengan dahsyat luar biasa. Yakin perkara-perkara besar itu
sudah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. 3 hal yang tadi Bapak Gembala sampaikan, miliki kerinduan itu, bahwa dalam doa dan percaya, semua itu Tuhan nyatakan dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat ya. Ya, kalau kita tadi sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dahsyat memberkati hidup kita, tiba saatnya juga jemaat di tempat ini diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Mari kita akan sama-sama memberi dengan sukacita untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan yang berkenan atas setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami diingatkan kembali Tuhan, kami dimotivasi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang sungguh dahsyat luar biasa Tuhan. Karena Engkau dahsyat dan luar biasa. Perkara-perkara yang hebat, dahsyat, luar biasa itu juga Tuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami jemaat-Mu di GKRI Berea Tuhan. Perkara-perkara besar Tuhan, apa yang saat ini tidak kami pikirkan, tidak kami dengar, kami terima semuanya itu daripada Engkau Tuhan, dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan di tempat ini juga mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Begitupun juga dengan setiap jemaat, setiap umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, diberkati juga dengan dahsyat luar biasa oleh Engkau Bapa. Berkati gembala kami Tuhan, kami percaya hal-hal yang luar biasa dahsyat juga telah terjadi bagi kehidupan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Dan kami terima impartasi itu juga buat jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi gembala kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang menjamah tubuhnya, Tuhan yang menjamah setiap aspek kehidupannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang baik Tuhan boleh berikan buat Bapak Gembala kami. Begitu juga dan Ibu Gembala beserta kedua anaknya. Tuhan berkati keluarga gembala kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa ada dalam hidup rumah tangga gembala kami Tuhan. Berkati juga jemaat yang sebentar memberi, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita Bapa, dan Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang kami berikan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau dalam mengelola berkat yang Kau titipkan di tempat kami ini ya Bapa, untuk dipakai menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silakan saat ini lakukan scan QR Code yang tertera di layar handphone, di layar televisi maupun di layar laptop Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat ya. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi yang dilaksanakan di GKRI Berea selama 1 pekan mendatang. Ya, mari kami mengajak umat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama terlibat di dalam mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 5 pagi live, secara live melalui Facebook Bapak Gembala dengan ID Benyamin Lumondo. Mari mengajak umat Tuhan kita bersama-sama membangun mesbah doa kita. Mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan hari Jumat mulai pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita akan mengadakan juga kegiatan yang luar biasa. Ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Mengajak umat Tuhan untuk sama-sama juga terlibat di dalam doa dan yang disertai dengan berpuasa.
Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa dan berpuasa untuk para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita di GKRI secara nasional. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Malam harinya kita juga akan berkumpul bersama-sama. Bagi sidang jemaat yang bisa datang ke gereja, silahkan datang ke gereja hari Selasa pukul 7 malam. Kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa tadi. Kita juga akan berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan di GKRI Berea. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang saat ini masih ditetapkan di gereja ini. Ya, kemudian hari Jumat kita ada kegiatan juga ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Yang mengajak jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh. Kita di tempat ini melalui firman Tuhan setiap hari Jumat di ibadah kerabat. Kita akan ada tanya jawab di ibadah kerabat setiap hari Jumat mulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada juga kegiatan ibadah B-Generation, mengundang setiap kaum muda di tempat ini sama-sama beribadah mulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi gereja di tempat ini. Kami juga mengucapkan di minggu mendatang selamat ulang tahun buat Emak Sinta, buat Mama Sinta pada tanggal 23 Juli mendatang. Tuhan izinkan mama kita boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mama, memberkati emak senantiasa. Tuhan boleh terus memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa buat emak di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, anak mantu cucu dan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, ulang tahun yang ke-71 tahun, luar biasa Tuhan memberkati Mama Sinta. Ya. Satu kegiatan juga yang penting yang bisa boleh memberkati jemaat di tempat ini, mengundang setiap jemaat Tuhan di tempat ini hari Senin besok bertempat di BTC di Balarea Room mulai pukul 6 sore. Ada kegiatan yang seminar yang luar biasa dahsyat, itu digitalisasi menghancurkan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi atau apa yang harus kita antisipasi dengan era digitalisasi saat ini. Mari mengundang setiap jemaat Tuhan untuk sama-sama hadir di BTC di Jalan Pasteur besok mulai pukul 6. Acara akan dimulai dengan pembicara yang luar biasa, Bapak Komjen Polisi Dr. Anes Dharma Pongrekun MMH. Ya, silakan setiap jemaat yang bisa datang langsung ke lokasi acara pada hari Senin besok. Acara dimulai tepat pukul 6 sore. Dan saya yakin dan percaya yang hadir pasti diberkati Tuhan dahsyat luar biasa. Ya, demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu doakan untuk hari Senin besok dan saya minta Youth Generation siap untuk mendukung acara ini. Jadi karena PGLI tidak bisa dipisahkan dengan GKRI Berea. Saya jadi ketua PGLI Jawa Barat dan ini ada acara yang khusus. Saya rindu kita semua mendukung. Kemarin teman-teman youth sudah dilibatkan dan bahkan tim Praise and Worship juga sebagian besar dari kita. Kita dukung acara ini dan saya yakin kita diberkati akan luar biasa. Target kita sekitar 500 orang bisa hadir dan kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih tempat di tempat yang bagus, dengan sound yang bagus dan semua itu karena anugerah Tuhan. Tolong doakan supaya acara ini berjalan dengan baik dan kita diberkati Tuhan. Jadi kalau yang mau datang rame-rame bisa kontak-kontak, hubungi satu dengan yang lain, berangkat bersama-sama. Karena kami berangkat, saya harus berangkat dari jam 3 sore karena saya dengan panitia akan mempersiapkan juga bertemu dengan pembicara lebih dulu dan mengatur semua di sana. Tapi saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan. Mari kita mau bagi diri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan datang sama Tuhan. Percaya kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mengalir kuasa dari tempat hari. Bapa kekal mulia.
kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami boleh melihat kuasa-Mu tercurah atas setiap kami, mengalir dari tempat yang maha tinggi, hadir dan tercurah atas setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan, untuk jaminan yang Tuhan terus nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, bahwa kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu tetap sama. Kalau Engkau dahulu menolong bangsa Israel, kami percaya juga Engkau pasti menolong kami, umat-Mu yang senantiasa rindu dan berharap kepada-Mu Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami datang kepada-Mu, di situ Engkau dengan tangan terbuka rindu dan sanggup menolong kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami, atas keluarga kami, atas setiap pribadi kami. Terima kasih, terus berikan iman itu tercurah atas kami. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dan kami berdoa di minggu ini ada orang tua kami, Mak Sinta, yang Tuhan tambahkan satu umur lagi, 71 tahun genap. Tuhan berikan umur buat Mak Sinta. Kami tahu juga Tuhan akan terus memberkati Mak Sinta dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Tuhan berikan terus kekuatan, kesehatan, pemulihan terus terjadi atas Mak Sinta, terutama kehidupan rohaninya. Tuhan terus bawa naik untuk semakin memiliki kerinduan untuk semakin mengasihi Tuhan, memiliki kerinduan dalam pengenalan akan Tuhan. Memberkati emak bersama dengan keluarga, anak, mantu, cucu, dan semua anak-anak yang mungkin tidak ada di Bandung. Tuhan memberkati. Biarkan kebaikan, kasih setiamu nyata buat emak Sinta Tuhan, dalam nama Yesus. Memberkati semua jemaat Tuhan yang juga hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besar Juven yang ada bersama kami. Kau memberkati Tuhan. Kami percaya kasih setiamu terus nyata buat mereka, juga buat setiap kami yang hadir. Ketika kami datang dengan seluruh pergumulan kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang sanggup menolong kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Itu yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Ketika kami belajar untuk percaya dan mengasihi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyediakan semua yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terutama Engkau memberkati dengan berkat-berkat rohani, sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Biarkan kami semakin terus berlimpah-limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau duduk berbaring, ketika engkau berdiri, ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu, biar Tuhan menyertai engkau, Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau. Semua yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah usahamu, diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah kuliah dan sekolahmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, kehidupan rohanimu, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Komisi pria habis ini latihan sebentar.